Baik, masih bersama saya Coach Rian Aprianto dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana mengatur tempo atau speed control dalam berbicara. Beberapa waktu yang lalu saya sering ditanya oleh para alumni pelatihan, para alumni training kami dalam IST Public Speaking. Nah, di sana banyak yang bertanya, Kang Rian, saya kalau berbicara selalu cepet banget Kang. Itu ada nggak formulanya agar saya bisa melambatkan kecepatan saya? Kemudian di sisi lain ada lagi yang bertanya, Kang Rian, saya kalau berbicara itu suka lama banget Kang. Saya suka banyak banget mikir, kemudian sehingga lama banget gitu ya. Jadi temponya itu jedanya terlalu lama gitu. Dan banyak orang yang suka request untuk bisa lebih cepat, lebih cepat. Itu ada formulanya nggak Kang? Oke, nah makanya sekarang kita akan bahas. Bagaimana cara mengatur tempo pembicaraan? Oke, jadi pembicara itu terbagi menjadi tiga sebetulnya. Ada tipe modalitasnya visual, yang kedua ada yang auditory, yang ketiga ada yang kinestetik. Kang, yang visual itu seperti apa? Ciri pembicara atau seseorang yang berbicara dengan tipe visual itu biasanya berbicara itu sangat cepat. Sehingga titik dan komanya biasanya selalu dibablas gitu ya, dilabrak gitu ya. Nah, saking cepatnya. Contoh misalkan, baik Bapak Ibu semua, sekarang saya memiliki sebuah konten YouTube yang sangat bagus. Oleh karena itu, kita sekarang nah itu tipe visual. Kalau sang pembicara di Indonesia, tipe visual ini bisa seperti Pak Tundeng Waringin misalnya gitu. Apakah itu salah tipe visual? Kang Rian, tidak juga ya. Jadi tergantung siapa? Tergantung audiens. Ketika audiensnya mampu bisa menyimak konten materinya, ya no problem. Kemudian yang jadi masalahnya adalah misalkan saya Kang, saya tipe visual banget, tapi banyak orang yang jadi komplain Kang karena berbicara saya begitu cepat. Bisa nggak dilambatin? Bisa. Caranya untuk tipe visual melambatkan suaranya, melambatkan kecepatan berbicaranya adalah berlatihlah bicara sambil duduk. Nah, ini latihan ya, bukan lagi perform nih. Berbicara sambil duduk. Karena saat kita berbicara untuk tipe visual sampai berdiri, itu ide-ide bermunculan. Sehingga banyak sekali hal yang ingin diungkapkan biasanya. Kalau tipe visual itu ya, sehingga mulutnya berbicara, wah banyak gitu. Tapi beda kalau sambil duduk. Biasanya perut agak tertahan, sehingga napas juga agak sedikit tersendat, sehingga mau tidak mau harus ada jeda. Contoh misalkan, baik Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya adalah Rian Aprianto dan saya seorang trainer public speaking dari Kota Bandung. Nah, itu terlalu cepat. Saat lagi duduk, biasanya itu akan lebih tertahan. Baik Bapak Ibu semua, nama saya adalah Rian Aprianto dan saya seorang trainer dari Kota Bandung. Nah, itu jadi lebih enak. Coba deh Anda praktekkan ya. Bagi yang merasa visual, silahkan Anda praktekkan berbicara sambil berdiri, kemudian Anda sambil duduk. Kalau perlu rekamkan audionya ya. Kayak Anda bisa dengarkan perbedaannya. Kemudian, Kang, saya udah sambil duduk, udah lebih lambat sih, tapi pengen lebih lambat lagi, bisa nggak? Tentu bisa. Latihannya adalah sambil berbaring, jadi sambil tiduran. Anda berbicara gitu ya, itu bisa lebih lambat lagi. Kemudian kalau pengen lebih lambat lagi sambil tengkurap, itu biasanya lebih lambat lagi karena bagian dada tertahan ya, bagian perut juga tertahan ya oleh badan kita. Nah, Kang, nanti saat tampil di panggung apakah seperti itu juga? Kita harus duduk atau mungkin tadi ya terlentang gitu ya, kemudian tiduran? Tidak juga. Maksud saya itu adalah saat latihan. Berlatihlah berbicara dengan posisi itu agar apa? Pikiran bawah sadar kita bisa men-set gitu ya kecepatan berbicara kita saat nanti tampil perform di depan panggung. Semakin sering Anda latihan dengan posisi seperti itu, nanti kecepatan berbicara Anda juga akan tersetting di pikiran bawah sadar, dan saat Anda tampil di panggung pun, itu bawah sadar Anda akan menyesuaikan sesuai dengan kecepatan saat Anda latihan. Oke? Itu yang pertama visual. Yang kedua adalah kinestetik. Kinestetik ini adalah tipe pembicara yang saat berbicara itu pelan banget, lambat gitu ya. Nah, jadi bukan pelan, tapi lambat, lebih ke lambat. Contoh misalkan, kalimatnya adalah nama saya Rian Aprianto, saya seorang trainer public speaking dari Kota Bandung. Nah, kalau tipe yang kinestetik seperti ini. Perkenalkan, nama saya
Rian Aprianto. Saya seorang trainer public speaking dari kota Bandung. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, Kang, emang ada orang yang seperti itu? Coba deh Anda, pernah nggak Anda temui tipe yang kinestetik seperti itu? Ya, saya pasti Anda pernah juga ya, itu namanya tipe kinestetik. Kang, itu adalah bukan saya pernah lihat lagi, tapi itu diri saya sendiri, Kang. Nah, saya ngalamin hal itu misalkan. Gimana dong Kang Rian, caranya agar saya bisa lepas dari kelambatan tempo berbicara itu? Apakah bisa lebih cepat? Yes, bisa. Tipsnya adalah gunakan gerakan tangan misalnya, boleh juga gerakan kaki sambil berjalan ya. Tapi minimalnya untuk Anda latihan yang tipe lambat tadi, kinestetik, adalah Anda menggerakkan tangan Anda. Semakin cepat Anda menggerakkan gerakan tangan, itu biasanya kecepatan berbicara Anda pun itu terbawa lebih cepat. Nah, makanya untuk yang kinestetik tidak disarankan hanya diam saja, tapi usahakan bergerak ya. Contoh misalkan, perkenalkan nama saya Rian Aprianto. Dan saya berasal dari kota Bandung. Nah, sekarang percepat gerakannya. Baik Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya adalah Rian Aprianto dan saya berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Nah, gitu. Jadi ditarik kecepatan vokalnya, kecepatan suaranya dengan dibantu dengan gerakan tangan. Oke, itu tipsnya. Yang ketiga adalah tipe pembicara yang auditory. Nah, untuk tipe auditory ini, dia biasanya nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat gitu ya saat berbicara. Kemudian saat berbicara pun, biasanya tipe yang auditory ini udah enak, karena beliau sudah secara otomatis menggunakan intonasi ya. Oke, jadi menurut Anda masuk pada tipe mana nih? Visual, auditory, atau kinestetik. Oke, ketika Anda pada tipe yang visual, tadi tekniknya agar nggak terlalu cepat. Ketika Anda termasuk tipe yang kinestetik, tadi juga kita sudah pelajari tekniknya, tipsnya agar Anda tidak berbicara terlalu lambat. Dan untuk yang auditory, silahkan Anda pertahankan. Bahkan Anda belajar lagi tentang intonasi yang tadi agar apa? Agar lebih powerful lagi saat Anda tampil. Oke? Sekian dan selamat mempraktikkan.